Nah, baik, bertemu lagi bersama saya Revan Kurniawan. Nah, di sini saya akan sedikit mempraktekkan teknik keterampilan konseling tentang challenging skill atau confrontation. Itu, nah, kita lanjutkan saja sesi konselingnya. Nah, dari tadi kan mengenai memanage waktu, betul ya? Iya, betul. Manage waktu antara waktu belajar dan antara waktu bermain. Itu, nah, dari kalau misalkan dipresentasikan nih, dari waktu bermain sama waktu belajar itu berapa persen dari 100? Mungkin untuk bermain lebih ke 65% dan 45%-nya lagi itu digunakan untuk belajar. Jadi lebih banyak ke bermain daripada belajar. Jadi lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi tadi itu bermain 65% dan belajar 35%, gitu. Nah, kalau misal itu teh jadi persenan dari 24 jam. Iya, betul ya? Betul. Gitu. Nah, kalau masalah dari bermain dan belajar, kira-kira ketika Lilis bermain itu akan mendapatkan apa? Mungkin hanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan di dalam hati. Jadi mungkin dapat kepuasan dan kesenangan. Kalau misalkan Lilis sudah belajar, apa yang didapatkan Lilis? Mungkin saya lebih merasa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, begitu. Menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi tadi ya, nah kira-kira dari kelebihan tersebut hanya ingin menambah kepuasan atau lebih baik kita menambah wawasan? Ya, kalau dibandingkan lebih baik kita mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita mendapatkan kepuasan itu kepuasan hanya sementara. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan, ilmu kan tidak berat gitu, dibawa kemana-mana gitu, dan bersifat mungkin bermanfaat untuk diri saya sendiri. Gitu. Jadi ya kesimpulannya tadi lebih baik belajar dibanding bermain sebetulnya gitu ya. Nah, tadi dalam memanage waktu berarti kita tinggal ya atur waktunya dalam keprioritasan. Apakah yaitu Lilis ingin selalu memprioritaskan bermain atau memprioritaskan buat belajar? Iya. Gitu. Sedangkan kan Lilis sudah tahu betul ya, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, kurang tepat gitu. Nah, sebetulnya bermain juga nggak salah ya, mungkin dalam manage waktunya bisa diprioritaskan lagi, jadi lebih diprioritaskan yang lebih produktif gitu. Nah, mungkin seperti itu, betul ya? Betul. Nah, itu juga itu dari sesi kedua atau sesi selanjutnya tadi setelah gua setting skill, yaitu challenging skill atau confrontation. Jadi confrontation itu kita membandingkan antara dua sisi gitu. Jadi ya klien tersebut bisa mengetahui mana yang lebih didahulukan dilakukan, mana yang lebih diprioritaskan, mana yang produktif, mana yang hanya sibuk untuk hal yang kurang efektif gitu. Nah, mungkin ini saja pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Amin.